Daren hanya bisa memendam kekesalan dalam hatinya. Ia tak ingin memperlihatkannya di hadapan teman-teman Hani. Ia pura-pura bersikap biasa saja dan ikut duduk bergabung bersama semuanya. Oh iya Han, ini kado dari gue. Teman-teman Hani itu pun memberikan kado satu persatu. Tak terkecuali Lian. Dia pun ikut memberikan kado berbentuk kotak kecil. Terima kasih banyak. Repot-repot segala. Mata Hani berbinar melihat kado-kado itu. Sama-sama. Bayinya mana? Kita kan pengen nengok. Tanya Bian antusias. Ada di dalam, yuk. Hani pun mengajak semua temannya untuk melihat bayi mungilnya. Melihat kedatangan para tamu itu, Mbok Darti dan Jarana langsung berlalu ke dapur, sementara Sarah tetap duduk di tempatnya semula. Teman-teman Hani pun duduk mengitari kasur lantai itu. Ya ampun, lucu banget sih Han. Cantik banget, persis kayak ibunya. Tutur Dilah. Namanya juga cewek, mana mungkin ganteng kayak bapaknya. Timpal Bian. Resek banget sih lo. Dila mendelik ke arah Bian. Lah, kan gue ngomongnya benar. Salah gue di mana coba? Bian membela diri. Salahnya, lo itu nimpalin omongan cewek. Secara cewek itu selalu benar dan gak pernah salah. Sahut teman Hani yang lain. Bisa gitu ya? Bian tersenyum lebar. Iya, begitulah cewek. Hani menimpali. Mereka semua pun tergelak. Sarah yang berada di sana hanya bisa mengelola nafas pelan dan geleng-geleng kepala mendengar percakapan Hani dan teman-temannya. Sarah merasa sangat beruntung mempunyai menantu seperti Jarana yang mempunyai tutur kata yang sopan dan santun. Jarana juga tidak pernah memvonis dirinya sendiri selalu benar karena perempuan. Karena baginya, setiap orang itu berpotensi melakukan kesalahan, baik laki-laki maupun perempuan. Han, nama bayinya siapa? Tanya Bian menatap Hani. Belum tahu, tapi aku mau nama yang keren dan kebarat-baratan. Misal Angel atau Maria atau apalah. Nanti aku cari-cari referensi di Google biar kekinian dan gak kuno, jawab Hani. Lagi-lagi Sarah hanya bisa menghela nafas pelan. Ia pun menekan dadanya yang tiba-tiba berdenyut nyeri. Daren menatap mata mamanya itu dengan sendu. Ia merasa bersalah pada mamanya atas semua kata-kata Hani. Ia merasa bersalah pada mamanya karena Hani sering tak menganggap keberadaan mamanya itu. Berbanding terbalik dengan Jarana yang selalu mengutamakan pendapat mama mertuanya itu. Kapan balik kerja lagi, Han? Secara lo sekarang udah jadi ibu. Harus ngerawat bayi, nyusuin, inilah itulah. Pasti sibuk banget. Tanya temennya Hani yang berambut jagung. Gue mau cepatnya kerja lagi kok. Masalah bayi kan nanti ada yang ngurus. Kayaknya gue mau sewa babysitter aja. Lagian juga kan gue gak nyusui. Susu formula masih banyak di toko. Ngapain gue harus repot-repot nyusuin? Rusak dong nanti aset gue. Hani tertawa kecil. Hati Sarah semakin mencelos. Ternyata ini alasan Hani yang tidak mau menyusui bayinya. Bukan karena ASINya belum keluar, tapi karena tidak mau bentuk tubuhnya rusak. Setetes air mata jatuh dari sudut mata Sarah. Ia begitu menyayangkan kenapa cucunya lahir dari wanita seperti Hani. Padahal dulu saat Sarah pertama kali melahirkan, secara berbagai cara ia dan orang tuanya upayakan agar ASINya bisa keluar dan bisa menyusui bayinya hingga 2 tahun lamanya. Dulu, Sarah bahkan rela berhenti bekerja hanya untuk bisa merawat anaknya. Padahal saat itu keadaannya dan Aji belum bercukupan seperti sekarang.
Sarah yakin Allah akan tetap mencukupi rizkinya meskipun ia tidak bekerja. Dan benar saja, usaha Aji semakin lama semakin berkembang pesat. Sementara Hani, hidupnya sekarang sudah sangat bercukupan. Tapi ia justru memilih untuk meninggalkan anaknya bersama orang lain demi mengejar ambisinya. Demi mengejar dunia yang tidak akan pernah ada puasnya. Namun, Sarah bisa apa? Sebagai seorang mertua, Sarah tidak berhak menyuruh atau melarang apapun terkait keputusan Hani. Sarah yakin ada Jarana yang akan membuat bayi itu baik-baik saja. Ada Jarana yang akan selalu menjaga bayi itu, meskipun terlahir dari rahim madunya. Sarah yakin Jarana akan menganggap bayi itu sebagai anaknya sendiri. Setelah cukup lama berbincang-bincang, kesana kemari, akhirnya teman-teman Hani pun pamit untuk pulang. Mereka semua menyalami Hani, Daren dan Sarah bergantian. Sampai ketemu lagi ya Han, gue tunggu di proyek selanjutnya, ujar Bian sembari menaiki mobilnya. Jangan lama-lama kembalinya, kita udah kangen ngumpul lagi, apalagi di luar kota. Pesan Dila saat ia naik mobil dan didukung yang lainnya. Iya benar, sebentar lagi juga kondisi gue balik lagi, jawab Hani. Dila dan yang lainnya pun melambaikan tangan pada Hani saat mobil mulai melaju perlahan. Hani segera masuk ke dalam rumah saat mobil itu sudah pergi. Senyumnya masih mengembang. Ia begitu bahagia dikelilingi teman-teman seprofesinya. Han, ini bayimu nangis. Apa nggak mau coba gendong? Kali aja dia mau nyobain digendong ibunya. Sarah berkata selembut mungkin. Takut Hani yang memang sensitif tersinggung. Hani nggak berani mah. Dia masih kecil banget. Nanti aja kalau udah sedikit gede, jawab Hani sambil berlalu ke dalam kamar, membawa kado-kado pemberian teman-temannya tadi. Hani sama sekali tidak mempedulikan bayinya yang sedang menangis. Sarah hanya bisa mengendus pelan melihat Hani melewatinya begitu saja. Biar Jara yang gendong mah, tawar Jarana tersenyum. Sarah mengangguk dan menyerahkan bayi mungil itu ke pangkuan Jarana. Daren yang merasa kesal dengan kelakuan Hani langsung menyusul istrinya itu ke dalam kamar. Han, kenapa kamu gitu sih sama bayi kamu sendiri? Seharusnya kamu itu belajar dong biar bisa. Masa udah 3 hari ngelahirin, kamu belum pernah megang bayi sendiri? Ada-ada saja. Gerutu Daren pelan. Ia tak ingin Sarah mendengar keributan di rumah ini. Mas, aku itu takut. Tulang bayi sekecil itu rawan. Gimana kalau aku gendongnya salah? Gimana kalau kecengklak? Jawab Hani tak terima. Ya hati-hati dong. Pakai kira-kira. Jarana aja yang belum punya anak bisa ngurus bayi. Masa kamu yang udah punya anak gak bisa berusaha? Daren tak mau kalah. Udahlah mas, aku tuh lagi malas berdebat. Apalagi kamu mulai banding-bandingkan aku dengan isi kampunganmu itu. Jelas beda level lah. Lebih baik aku buka kado dari teman-temanku, jawab Hani sengit. Ia mulai membuka kado itu satu persatu. Ada yang berisi seperangkat baju bayi, ada yang berisi jaket bayi, dan ada yang paling menyita perhatian adalah anting bayi yang lucu dan berkilau. Dari siapa anting itu? Tanya Daren penasaran. Kayaknya dari Bian, jawab Hani sambil memperhatikan anting itu dan berdetak kagum menatapnya. Kenapa dia bisa memberikan kado semahal itu? Aku tahu loh, itu bukan anting sembarangan, tapi anting berlian yang harganya lumayan fantastis. Daren menatap Hani menanti kejujuran. Mas,
Aku sama dia itu sering terlibat proyek bareng. Wajar kalau dia ngasih anak aku kado yang spesial. Secara aku kan udah mendatangkan banyak keuntungan untuknya. Masa gitu aja kamu nggak ngerti? Hani mendelik tajam. Tentu saja aku nggak ngerti. Itu bukan kado sembarangan. Bukan hal wajar menurutku. Terus, sikap kalian juga nggak wajar banget. Masa kamu di depan suami sendiri berani cium pipi kanan kiri sama laki-laki lain? Darren masih terus berusaha memojokkan Hani. Mas, kamu lupa ya? Kalau kamu juga dulu bersikap gitu sama aku. Kamu peluk aku mesra, cium aku mesra di depan istri kamu yang udik itu. Apa kamu mendadak amnesia? Hani tersenyum mengejek. Darren salah tingkah. Ia berusaha tertohok. Ia merasa tertohok dengan ucapan Hani. Darren gelagapan. Ia memang dulu sebejat itu. Tapi saat Darren belum mengenal agama, kini dia sudah mengerti tentang agama dan mana yang dilarang oleh agama. Ya, aku memang dulu seperti itu. Tapi sekarang aku sudah mulai mengerti agama. Dan aku berharap kamu juga sudah mulai bisa mengerti. Karena sekarang aku ini suamimu. Aku bertanggung jawab atas semua tingkah lakumu. Darren berkata dengan pelan. Ia mencoba bicara baik-baik. Sudahlah mas, ganggu orang aja. Mending kamu temenin anak kamu aja sana. Takutnya diciumi sama orang, kan bahaya. Apalagi pipinya sampai dicubitin, kasihan. Kamu ini ada-ada aja ya. Sudah, aku keluar dulu. Lebih baik kamu istirahat, biar kondisimu cepat pulih. Begitu Darren. Oh ya, besok aku mulai kerja lagi. Kamu di sini ditemenin Jarana sama Mbok Darmi. Kasian, papa ngurusin perusahaan sendirian. Loh mas, masa istri baru lahiran 3 hari udah tinggal? Aku ini belum pulih loh mas. Jalan aja masih takut, masih perih. Ini aja darahnya keluar deras banget. Ya sudah, gimana besok aja. Aku lihat kondisi kamu dulu. Sekarang lebih baik kamu istirahat, jawab Darren akhirnya. Kondisi Hani memang belum benar-benar pulih. Area jalan lahirnya masih terasa perih, bekas jahitan. Belum lagi kedua buah dadanya yang terasa ngilu karena ASI mulai memenuhi keduanya, bahkan rembes di baju. Hanya saja Hani tidak mau bilang pada Darren karena takut diminta untuk menyusui bayinya itu. Ya ampun, kenapa dadaku tiba-tiba nyut-nyutan gini sih? Gerutu Hani sambil masuk ke dalam kamar mandi. Ia buka seluruh bajunya dan menatap kedua dadanya, lekat lewat pantulan cermin. Garis-garis hijau terlihat jelas di kedua dadanya, yang ukurannya membesar. Setetes cairan bening juga keluar dari ujung dadanya. Cairan sedikit bening namun lengket, yang sebenarnya ASI kolostrum yang sangat bagus untuk bayinya. Jangan sampai Mas Darren tahu kalau ASIku sudah keluar. Hani menggumam sendiri seraya mengenakan kembali pakaiannya. Ia pun segera keluar kamar mandi dan berbaring di atas ranjang karena perutnya sedikit mulas. Seharian ini darah memang cukup banyak keluar dari jalan lahir Hani. Bahkan ia sudah mengganti pembalut khusus melahirkan sebanyak 3 kali. Sementara di luar kamar, Sarah sedang menemani sang cucu yang baru saja terbangun karena popoknya basah. Aduh, cantiknya. Mimi bangun ya? Popoknya basah ya nak? Sarah terus saja mengajak bayi berusia 3 hari itu bicara. Meskipun Sarah tahu kalau bayi itu belum bisa meresponnya. Lekas Sarah pun mengganti popoknya dengan yang baru. Sementara Zarana dan Mbok Darmi sedang berkutat di dapur untuk memasak. Keduanya terlibat perbincangan yang hangat
diselingi tawa. Jarana dan Mbok Darmi memang sudah akrab layaknya ibu dan anak, meskipun mereka baru kenal beberapa bulan terakhir ini. Ini labunya mau digimanain, Mbak? Tanya Mbok Darmi pada Jarana. Dikukus saja, Mbok, buat Hani, biar air susunya cepat keluar. Bagusnya sih pakai papaya, tetap setengah matang, tapi nggak ada. Besok aja Jara pesen sama mamang sayur, jawab Jarana. Baik, Mbak. Mbok Darmi pun memasukkan beberapa labu yang sudah dicuci ke dalam alat pengukus, dan airnya sudah panas. Mbak Jara perhatian banget sih sama madu sendiri. Mbok beneran kagum. Kalau Mbok ada di posisi Mbak Jara, kayaknya nggak bakalan kuat, pasti sudah menyerah. Mbok Darmi menatap Jarana yang sedang membumbui ayam untuk digoreng. Sudah takdir Jara, Mbok. Jalan satu-satunya harus ikhlas. Daripada mengeluh, di luar sana masih banyak yang takdirnya lebih parah dari Jarana. Dapat suami yang galak, jarang nafkahi, khianat lagi. Jara masih beruntung punya suami yang baik, nafkahi cukup, sama rajin ibadah. Ini semua hanya akibat dari perbuatannya di masa lalu saja. Kalau Jarana menyerah, itu artinya Jara gak menghargai usahanya untuk hijrah. Jarana bicara panjang lebar. Mbok Darmi mengangguk mengerti. Andai Mbok ditakdirkan punya anak, Mbok ingin sekali mempunyai anak seperti Mbak Jarana. Sudah cantik, baik, soleha, sabar lagi. Jarang banget orang yang hatinya ikhlas dan lapang seperti Mbak Zara, puji Mbok Darmi. Mbok bisa saja, Zara tidak sebaik itu. Masih banyak kekurangan, masih harus banyak belajar. Lagi pula Zara kan sudah bilang, Mbok anggap saja Zara sebagai anak sendiri. Zara tersenyum telus, membuat mata Mbok Darmi berkaca-kaca. Karena keasikan mengobrol, tanpa disadari masakan pun sudah selesai semua. Ayam goreng, oseng tahu campur toge sosis, sambal dengan lalapan kukus, labu, dan terong hijau. Sungguh menggugah selera. Biar Mbok yang beresin di meja makan, Mbak Zara ajak Nyonya Sarah dan yang lainnya saja untuk makan bersama, ujar Mbok Darmi, seraya menyimpan beberapa piring kosong di atas meja. Jarana mengangguk, lalu berlalu ke ruang depan, di mana Sarah dan Daren sedang sama-sama duduk sambil bercerita. Mas, makan dulu yuk, udah siap tuh, ajak Jarana sopan. Wah, udah siap ya, pantesan wangi banget. Sarah tersenyum antusias. Udah Ma, jawab Jarana. Mas ajakin Hanigi, dia harus banyak makan biar cepat pulih. Jarana beralih menatap Daren. Daren mengangguk, lalu berjalan menuju kamar Hani. Sementara Jarana dan Sarah menuju dapur dan segera duduk di meja makan. Sambelnya kayaknya enak banget. Sarah menatap sambal di hadapannya, seraya menelan ludah. Sebagai orang yang berasal dari kampung, makanan favorit Sarah memang sambal. Apapun makanannya, rasanya belum lengkap kalau tidak ada sambal, apalagi sambal terasi. Mama pengen banget makan pete. Udah lama banget gak makan pete, ujar Sarah. Sebagai sesama orang Sunda, Jarana tahu persis kalau pete termasuk lalapan favorit yang dapat membangkitkan nafsu makan. Besok Zara pesan sama Mang sayur ya, Ma? Kali aja ada, tawar Jarana pada Sarah. Boleh deh, tapi kasihan ya bayinya, pasti bau deket Mama. Sarah tertawa lebar. Gak apa-apa, Ma, tinggal makan permen atau minum kopi. Kopinya tapi luwak, insya Allah gak bau lagi, jawab Jarana yang juga ikut tertawa.
Tawa Zarana dan Sarah sama-sama terhenti saat melihat Hani datang dan duduk bergabung bersama mereka. Zarana menatap wajah Hani dengan tatapan heran. Pasalnya Hani terlihat pucat, padahal tidak kecapean dan tidak kurang istirahat. Namun Zarana segera mengalihkan perhatiannya dengan melayani Darren dan mengambilkan makanan untuk suaminya itu. "Oh iya Mbak Hani, saya sengaja kukus labu buat Mbak Hani, biar air susunya segera keluar dan lancar," ujar Zarana menatap Hani. "Enggak ah, aku enggak doyan," jawab Hani, seraya mengambil ayam goreng bagian paha. Zarana hanya tertunduk. Ia berusaha menepis rasa kecewanya. Zarana merasa bahwa itu memang salahnya. Kenapa enggak bertanya terlebih dahulu pada Hani? Kenapa enggak dicoba dulu aja, Han? Siapa tahu doyan, bujuk Darren. "Mas, aku tuh enggak pernah makan gituan. Mana mungkin bisa doyan? Lagian memangnya kenapa kalau air susuku enggak keluar? Kan aku bisa pakai susu formula. Toh banyak di supermarket. Beli yang paling mahal," jawab Hani ketus. Darren tak berani kembali membantah. Ia malu jika terus berdebat di depan Sarah. Begitupun dengan Zarana dan Sarah yang saling memilih diam. Akhirnya, mereka pun menikmati makan siang dalam keheningan. Sementara Mbok Darni menemani bayi perempuan yang terlelap. Zarana sudah menyelesaikan makannya. Ia mulai membereskan piring kotor satu persatu. Zarana membawa piring-piring itu dan menyimpannya di atas wastafel. Tinggal Hani saja yang belum menghabiskan makanannya. Ia terlihat kurang bernafsu. Bibirnya sesekali terlihat meringis, menahan mulas yang tiba-tiba datang melanda. "Aku mau kembali saja ke kamar, Mas, perutku sakit lagi," ujar Hani pelan. Ia bangkit dari duduknya. Meski penglihatannya terasa berkunang-kunang, tiba-tiba saja darah mengucur dari jalan lahirnya. Sedetik kemudian, Hani ambruk di lantai tak sadarkan diri. "Hani," pekik Darren, seraya bangun dari kursinya dan menghampiri Hani yang tergeletak di lantai. "Ya Allah, darah!" Darren kembali memekik melihat celana yang digunakan Hani sudah penuh berlumuran darah. Zarana dan Sarah pun ikut panik. "Cepat bawa ke rumah sakit. Darren dan Hani sepertinya pendarahan," titah Sarah pada Darren.